Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo warga Kota Batu, dan para pendengar setia podcast KONI Kota Batu. Salam olahraga Jaya. Kembali lagi di podcast KONI Kota Batu. Saya Andi Ramadhani, kembali menemani kalian semua di dalam episode kali ini. Kota Batu baru saja mendapatkan kabar yang membanggakan dan mengharumkan nama Kota Batu dan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu atlet muda Kota Batu yang baru saja mengharumkan nama Indonesia di kancah olahraga Asia. Dengan bangga saya menyambut Pandu Satrio Perkasa, atlet downhill yang baru saja menyabet medali emas Asian Mountain Bike Championship tahun 2024 di Putrajaya, Malaysia. Mari kita bahas tentang Pandu Satrio Perkasa dengan tema merebut medali emas di negeri jiran. Halo Pandu. Halo Angin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang di tanah air kembali ya. Alah, cuma 4 hari di Malaysia. Waduh. Oke, boleh perkenalkan dulu dan sapa teman-teman kita semua. Halo, nama saya Pandu Satrio Perkasa dan saya adalah atlet balap sepeda di nomor downhill yang bersekolah di SMA Negeri 2 Batu ya, yang kemarin telah meraih medali emas di event Asia Mountain Bike Championship tahun 2024 di Putrajaya, Malaysia. Oke Pandu, saya penasaran nih dengan Pandu, gimana awal mulanya Pandu ini bisa tertarik dengan karir balap sepeda ini, awalnya gimana Pandu? Untuk karir mungkin tidak, ya awalnya dari hobi. Oke. Hobinya dulu dikenalkan oleh saudara, itu awal mulanya dari BMX, masih belum di downhill. Oke. Bisa dijelaskan Pandu, apa bedanya downhill dengan BMX ini buat teman-teman yang belum tahu? Dari segi sepeda sudah berbeda. Untuk downhill lebih tepatnya di sini ada suspensinya depan sama belakang. Nah, untuk BMX cuma tidak ada suspensi kan, sepedanya lebih kecil daripada downhill. Oke. Kenapa kok lebih memilih downhill sekarang? Karena lebih menantang. Sama kan downhill kan mainnya di alam. Iya. Lebih suka apa sih namanya, tantangan sama apa namanya yang kalau ke alam-alam itu explore alam. Lebih bahagia di situ. Sama untuk downhill sendiri mainnya cuma 1 kali tapi harus perfect. Oke, bagus sekali. Oke, lanjut. Oh, dari usia berapa Pandu memasuki dunia balap sepeda ini? Mungkin dari usia 10 di BMX. 10, jadi udah Ya 8 kalau tahun. sekarang 18 tahun, 8 tahun kan. 8 tahun. Wah. Usia Pandu kan masih muda nih. Bagaimana cara mengatasi waktu Pandu, kan juga masih dalam masa pendidikan juga, terus mengatur masa-masa waktu muda. Gimana Pandu memanage waktu Pandu ini? Sangat susah Din. Soalnya apa? Kan mungkin ini belum saya sebutkan ya. Saya salah satu rider yang akan memperkuat PON tahun 2024 ini di Aceh. Itu awalnya saya dipanggil di pusat latihan daerah di Malang pada udah 1 tahun lalu sih. Itu aja untuk membagi waktu latihan sama sekolah aja susah. Ya, pasti ya. Pasti. Nah, motivasi terbesar Pandu untuk sampai bertahan sampai sekarang detik ini pun? Motivasi bagaimana ya? Mungkin dari ibu saya. Dia pernah mengatakan kalau kamu sudah terlanjur terjun di bidang itu, selesaikan bidang itu sampai kamu mencapainya, sampai kamu menyelesaikannya. Oke Pandu, sekarang kita bahas yang event kemarin
di Malaysia. Ya. Gimana perasaan Pandu waktu di sana tuh? Bahagia sekali. Kalau treknya di sana bagaimana Pandu? Treknya cuma pendek 900 meter aja. 900 meter. Mungkin untuk rintangan-rintangannya mungkin cuman berada di 700 meter. Nah, sisa 200 meternya pedalingnya jauh sekali. Oke, kalau dibandingkan sama trek di Indonesia, Ngeri yang di Indonesia malah. jadi sudah terbiasa dengan trek di sini, Ya. dibawa ke sana Udah biasa. Oke. Kalau tantangan terbesar kalau di sana waktu menjalani lomba, Mungkin nervous. nervous. Pastinya nervous soalnya baru pertama kali ikut lomba di luar negeri, apalagi di Malaysia, terus kejuaraan Asia lagi. Iya. Ya itu ya saya ceritakan sedikit ya. Mungkin saya habis latihan official practice itu diem gini, tiba-tiba tangan saya gini. Nggak tahu kenapa, padahal pikiran saya sudah fine-fine aja, mikir track ya biasa, tapi tangan saya gini. Tremor ya. Dan Oke. Kalau ketemu teman-teman dari negara-negara lain gimana, Pandu? ya pas apa pakai bahasa Inggris. Tapi asik ya mereka. Asik, lebih ya asik sih. Kalau waktu sidingran dengan yang final, bagaimana Pandu? Apa ada cerita? Untuk si Kingran main saya masih belum perfect di tracknya. Untuk visualisasi mungkin sedikit perfect tapi masih belum seperfect final. Oke. Sama kan saya masih nyimpan tenaga di section terakhir. Apakah di sana banyak pedaling? Di final sectionnya pedalingnya panjang sekali, 200 meter. Jadi yang perlu dibutuhkan waktu untuk trek yang seperti itu, Pandu harus mempersiapkan apa aja buat fisik? Fisiknya strength conditioning, endurance, sama latihan sprint. Jadi harus kuat-kuatan kaki sama nafas. Oke, terus Pandu, kalau karakter tanah mungkin atau beda dengan Indonesia gitu? Berbeda. Hampir kalau karakter tanah sana kalau sama Indonesia hampir sama kayak di Batam. Batam. Di Batam tanahnya tanah merah, terus ada pasirnya. Kalau di Jawa sini tanahnya kayak tanah liat, tanah hitam gitu. Kalau cuacanya Pandu, apakah berbeda juga dengan Indonesia? Aslinya hampir sama, cuman kan kalau di Indonesia setiap daerah pasti berbeda. Mungkin kalau dibandingkan di sana cuacanya hampir sama kayak Banyuwangi, panas. Panas. Nah, Pandu kan latihannya di Malang. Malang ini kota dingin ya. Iya. Nah, gimana mengadaptasi Pandu untuk menghadapi cuaca yang panas di sana? Lebih sering buka baju saya. Lebih sering buka baju. Kan di dalam sudah ada protektor, body protector. Terus aku masukkan jersey. Nah, habis latihan kalau lagi nyantai dibuka sama jersey-nya udah. Oke, apa pernah ngerasain dehidrasi di sana? Sudah pernah. Oke. Lebih banyak minum sih. Lebih Iya. banyak minum. Mungkin tips dari Pandu kalau menghadapi cuaca panas saat bertanding gitu apa ya? Tips dari saya minum lebih banyak, minum air putih lebih banyak. Terus mungkin kalau sudah keringetan gitu udah banyak, dibuka aja bajunya, nggak apa-apa. Untuk cowok sih, kalau cewek agak susah sih. Terus apalagi ya? Ya kan kemarin di Malaysia saya di hotel. Ya jarang keluar dari hotel saya biar nggak kepanasan. Karena ada AC ya? Ya karena ada AC. Oke. Untuk pemberangkatan Pandu dan teman-teman dari Indonesia ini ada berapa?
Untuk nomor downhill ada 8. Ada 8 dan lainnya? Lainnya di nomor cross country itu ada berapa ya? Kalau nggak salah 8 juga kayaknya. Jadi 8 ya. 8 atau enggak 9 gitu. Nah, kalau kan pasti di kelas downhill ada kelas-kelasnya. Ya. Setiap kelas itu membawa berapa dari Indonesia? Setiap kelas kalau di regulasi di regulasi Asianya itu setiap negara, setiap kontinen membawa 4 rider setiap kelas. Jadi Pandu di kelas Men junior. yang junior ada Nah, saya saja. terus Pandu aja. Ya, dari Indonesia saya saja. Jadi yang woman juga Womennya yang woman junior masih tidak ada. Terus untuk woman elite ada 3. ada 3. Benar. Oke, terus Pandu, hal yang Pandu dapatkan dari Malaysia apa nih? Pengalaman pastinya. Boleh diceritakan itu pengalamannya seperti apa? Pengalaman lihat rider elite dari Thailand sama dari Chinese Taipei kencang, Kenceng. pasti kencang. Itu Apakah Pandu bisa termotivasi dari mereka? pasti bisa. Soalnya ya itu lawan yang kalau saya sudah naik elite, kalau saya misalnya main SEA Games, ya itu lawan saya. Jadi ngerasain berat ya. Aslinya saya kaget ke Asia Games ini bukan ya satu-satunya kaget ini, cuman saya juga melihat lawan saya itu yang nomor 1 elite sama nomor 2 itu bagaimana lawannya untuk bermain. Kalau di kelas junior yang Pandu, apakah ada yang Pandu ngerasain waduh musuhku ini berat ini gitu, yang dari negara lain gitu? Ngerasa, tapi saya tidak menghiraukan, fokus sendiri. Itu harusnya ya, Ya, emang. ya jangan sampai ada negatif thinking dari yang lain, berusaha menghilangkan pikiran negatif. Saya usahakan untuk positif, untuk fokus diri saya sendiri. Itu juga termasuk tips buat teman-teman yang harusnya fokus pada diri sendiri, itu paling penting. Jangan menghiraukan. Jangan menghiraukan orang lain. Kalau bahasa gaulnya lebih sikap cuek, Oke. lebih cuek aja. Nah, waktu selesai lomba nih, nah, Pandu apa ada kesempatan buat bertemu dengan teman-teman dari negara lain? Pasti. Saya lebih dekat sama yang Thailand sih daripada yang lain, sama yang itu Filipina. Apakah ada cerita? Ya unik cuman gitu? kalau ngomong cepet. Kalau ngomong cepet. Sama kadang nggak bisa dipahami aku. Oke. Hal-hal yang unik di Malaysia ini apa ya, Pandu? Yang saya bikin kaget itu jalan rayanya besar sekali. Oke. Jalan raya masih belum jalan tol itu. Jalan rayanya sudah besar. Oke. Terus hal uniknya dari hotel ke trek itu kan jauhnya 33 km. Ya setara ke Batu ke Malang lah. Itu aja cuma 20 menit. Wow. Jadi lumayan jauh sepertinya ya. Lumayan jauh tapi besar. Bisnya aja jalan raya gitu jalannya ya 170, 80, kenceng-kenceng. Nah, kan dengan perjalanan yang jauh, apa Pandu nggak ngerasa lelah di perjalanan untuk menuju trek? Tidak, tidur. Oke, tidur. Saya tidur. Jadi nggak ngerasa capek ya? Nggak ngerasa. Tapi walaupun jauh cuma 20 menit itu deket cepet loh. Oh, cepet aja. Soalnya waktu aku TC di Malang ya kalau ke trek ya sekitar, kalau ke Batu 1 jam. Terus kalau latihan ke Lawang, umbaran bike park itu sekitar 40 menitan. Ya mungkin lebih cepat sana. Oke, jadi ya hampir sama seperti kebiasaan Pandu ya. Iya. Nah,
Kan biasanya trek-trek downhill ini identik dengan di pegunungan. Apa di sana juga pegunungan juga? Enggak, di Oh. situ bukit, bukan pegunungan. Bukit. Bukit yang sudah dijadikan lahan bike park. Oh, jadi udah jadi ya. Ya udah jadi itu apa? Jalur-jalurnya udah banyak gitu. Cuman yang dipilih ya section itu. Jadi pilihannya akhirnya banyak. Nah, kalau di gunung kan biasanya banyak akar-akar pohon atau rock garden session. Nah, apa di sana juga ada Pandu? Ada tapi cuman sedikit. Lebih banyak akarnya daripada batunya aja cuman cuma berapa meter ya 10 meter. 10 meter. Kalau tingkat kesulitannya sama di Indonesia Lebih sulit Indonesia. masih sulit Indonesia. Masih sulit di Indonesia. Cuman ya di sana kan walaupun lebih mudah di sana, lawannya juga nanggapnya seperti itu. Iya, oke. Pasti harus perfect kalau main. Harus perfect. Bagaimana caranya tidak ada miss sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali. Itu yang jadi nomor satu. Tapi waktu Pandu final atau seeding ngerasa Pandu ngerasain ada miss nggak waktu? Ada miss kalau seeding lebih banyak missnya. Missnya itu di bagian rock garden itu sama di mana ya? Oh, sama pedalingnya mungkin saya nyimpen sih. Kalau di final missnya saya malah di obstacle jam. Saya waktunya landingnya pas gini, malah saya gini terus ngedrop gitu. Ngehilang speednya hilang sedikit. Nah, waktu keadaan seperti itu apa mengubah konsentrasi Pandu? Tidak, aku biarin aja wis, fokus yang depan aja gitu. Fokus gitu. Lebih main pikirannya lebih ayo Pandu fokus, jangan ada miss gitu. Nah, waktu ngerasain nervousnya Pandu itu sebelum tanding atau di saat ya waktu tanding juga, waktu pegang sepeda, yang Pandu lakuin apa tuh? Ngelakuin hal yang Pandu senengin mungkin? Nervous kalau pas nyantai gitu, saya lebih cerewet sih ke temen. biar nggak nervous aja, nyari temen yang bisa diajak cerewet bareng. Oke. Gitu. Biar menghilangkan pikiran-pikiran yang jelek ya. Kalau pas megang sepeda, nervousnya itu pas sebelum start. Saya kan ada roll gitu, diem gini. Tapi tiba-tiba saya mikir tracknya biar perfect gitu ya. Tiba-tiba tangan saya gini, diam gitu gini, nggak sadar aku. Itu simulasi. Ya simulasi track. Kan diajarin sama pelatih saya Pak Zainul sama Mas Hafos ya. Itu kalau simulasi di pemanasan kan namanya visualisasi lah. Itu jatuhnya ke muscle memory. Jadi semakin kamu perbanyak visualisasi dan visualisasimu itu perfect, berarti nanti jalannya pertandingan kamu lebih perfect. Oke. Itu maksudnya kalau Pandu harus mengingat track itu Ya. bagaimana ya? Mengingat track itu kan udah ada latihan sebelumnya. Ya. Ini sebelum race kan udah ada latihan, dilihat dulu kondisi tracknya seperti apa. Itu yang tracknya yang rusak di mana, yang perlu dihati-hati gimana. Nah nanti pas saat pemanasan diinget-inget lagi kamu bakal lewat jalur yang mana, terus dicoba juga visualisasimu itu lebih perfect biar nanti pas jalannya pertandingan itu lebih perfect lagi. Oke. Jadi juga itu melatih Melatih konsentrasi. dan ingatan kita ya. Iya.
waktu di pertandingan aja tidak dengar apa-apa. Itu udah. Cuma yang saya dengar itu sepeda, ban, sama rem. Udah. Oke, jadi sangat-sangat fokus nih. Iya. Gitu. Nah, waktu kan dengar sepeda, apa sempat ada kendala buat sepeda Pandu sendiri? Sebelumnya untuk sebelum final pas malam ya, Ya. itu ada kendala sebelumnya ada kendala pas latihan. Kata kan dari tim Indonesia membawa mekanik juga kan, membawa mekanik. Katanya RD-nya itu harus ganti, kayak RD itu kayak bagian apa, pergantian gear itu harus diganti biar lebih enak. Untung saya bawa apa, cadangannya, saya minta ganti, terus yang lain dicek lagi. Oke, alhamdulillah ini sepeda udah aman, saya tinggal fokus saya sendiri. Apa enggak ngerasain perubahan dalam sepeda? Enggak ya? Enggak. Jadi aman-aman aja gitu. Iya, aman. Oke Pandu, lanjut untuk motivasi Pandu saat pertandingan, apakah ada pandangan tersendiri dari Pandu untuk melakukan gaya dari lawan atau gaya dari yang senior-senior gitu? Saya mengikuti gaya dari senior saya, ikut lane senior saya, bagaimana cara melakukannya saya ikuti. Itu senior dari Indonesia ya? Ya, dan itu ikut latihan di Malang juga. Oke, nah itu ada berapa itu Pandu seniornya? Untuk mekanik ada 3. Ketiga. Dan mendapatkan juga. Ya, mendapatkan ilmunya. Sama ada pelatih juga, namanya dari Indonesia itu Mas Popo Aryo. Mas Popo Aryo ini sepertinya saya udah pernah dengar nih. Itu juga atlet ya? Ya, atlet juga yang menjadi pelatih. Hampir sama kayak Mas Afos. Oke, Pandu kan interaksi dengan senior-senior Pandu. Nah, apakah ada masukan atau saran dari senior untuk Pandu untuk menghadapi pertandingan yang akan Pandu lakukan? Mendapatkan saran sih. Itu pertama saya dapat saran dari Mas Popo. Awalnya saya minta saran, ini gimana Mas? Ya Pak track ini, section ini gimana Mas? Yes, kamu lakukan gini aja, nah itu nanti di backup dikit, nah, terus ditekan itu udah aman. Terus tinggal aku coba, aku ngerasa sih kayak kurang cepat, tapi pas aku tanya ke Mas Popo itu udah cepet ya Mas, udah cepet, yes main segitu aja, kalau mau cepetin kok nanti tambah amburadul. Itu namanya, ya udah. Lah kok pas final ya mungkin rasa lebih cepat dari sebelumnya, tapi lebih tenang. Mungkin sebelumnya pas waktunya official practice masih belum terbiasa sama tracknya, sama masih belum terbiasa sama suasana pleasure-nya. Oke. Nah, menerapkan itu susah nggak sih Pandu dari pelatih atau senior Pandu? Susah nggak susah pastinya, susah nggak susah, cuman biar lebih pede aja saya tanya ke senior dulu. Nah, waktu Pandu ngelakuin dari saran senior atau coachnya itu ngerasa ragu nggak sih untuk mengambil? Awalnya ragu, terus saya coba lagi, lama-lama terbiasa sama sarannya. Oh, berarti benar dari sarannya emang begini, ya udah saya lakukan. Yang membuat Pandu tidak ragu, membuat motivasi yang Pandu dapatkan biar ini aku yakin nih ngelakuin ini gitu, apa motivasi terbesar Pandu? Gimana ya kalau ngomong ya, Mas Popo ngomong ke saya, ya senior ngomong ke saya, ya kalau ngambil lane itu ya wis lane itu aja, jangan yang lain.
jangan merubah lane yang kamu lakukan. Gimana sih? Jangan merubah lane kalau kamu belum mencoba lane lain. Baik Pandu, waktu pemberangkatan ke Malaysia, apakah ada target tersendiri dari Pandu untuk pertandingan baru ini? Ada yaitu mungkin pastinya ya ini jersey ini. Target saya awalnya jersey Asia Champion. Ini yang bakal saya pakai untuk lomba-lomba berikutnya di tahun ini pada saat klasmen junior. Dan target berikutnya itu melihat lawan-lawan dan belajar pengalaman sih. Oke. Nah, yang dapat jersey ini jadi yang juara emas saja ya? Ya, yang juara emas ya yang dapat gold medal aja. Gimana itu mendapatkan target yang Pandu dapatkan? Bahagia sekali, tapi saya sendiri juga takut ya dengan penghargaan ini, karena ya takut terlena dengan kemenangan dan pressure dengan memakai jersey di lomba-lomba berikutnya itu lebih besar. Ya kayak mungkin dengan cibiran orang ya, aduh ini pemenang jersey Asia kok cuma segini. Nah, mungkin yang bikin dipikirkan itu sih. Jadi itu ya termasuk pressure berat juga ya, Pressure berat. karena omongan dari orang lain. Nah, Pandu sendiri gimana kalau dengar langsung dari orang lain dengan cibiran-cibiran tentang Pandu yang Awalnya saya dengarkan, tapi saya cuek, tidak peduli dengan omongan itu. Saya fokus saya sendiri aja. Ngapain peduli omongan orang kalau orang itu tidak bisa menyamakan dengan saya. Oke, baik. Bagus. Oke, jadi ya udah ya. Ya udah ya biarin aja, itu cuman omongan orang yang iri dengan saya. Ya agak sombong dikit, maaf ya. Kan ya semakin di atas semakin banyak juga. Ya, tapi ya dengan cibiran orang ya udah saya tidak peduli. Dengan cibiran itu juga bisa membuat motivasi. Ya juga buat motivasi. Pandu. Justru saya lebih termotivasi dengan cibiran orang daripada dimotivasi oleh orang. Jadi saya kayak dicibir tuh. Oh, aku buktikan biar bisa membungkam mulutmu. Oke. Bagus Pandu. Maaf ya, agak sombong dikit ya. Maaf ya. Gak Agak apa-apa. sombong dikit. Oke Pandu, target Asia ini kan udah termasuk yang besar ya. Nggak semua anak itu bisa masuk dan bisa mengikuti lomba Asia. Nah, untuk Pandu sendiri, apakah ini target terbesar Pandu? Apa ada target-target lain yang masih belum tercapai? Untuk target terbesar saya sendiri itu bukan untuk meraih prestasi, tapi ingin mendapatkan pengalaman bermain di World Championship nanti, UCI World Championship. Itu yang saya ingin ikuti. Bukan mungkin kalau dapat medali alhamdulillah ya. Tapi itu lihat tracknya sama Indonesia aja udah jauh berbeda. Kenapa tuh jadi target Pandu sama ini? Ingin merasakan tracknya. Iya, Karena sama ingin lihat bagaimana orang luar bermain di track semengerikan itu. Jadi Pandu sangat tertantang dengan Iya. trek-trek yang di sana ya. Nah, untuk selanjutnya apakah ada target baru-baru ini untuk di tahun ini dan tahun depan mungkin? Tahun ini ada PON 2024. Nah, itu target saya mendapatkan emas di PON tahun ini. Apa yang perlu Pandu siapkan? Ya, tentunya latihan. Pasti latihan. Pasti. Apakah ada pressure diri sendiri atau dari lingkungan? Semua kena. Semua kena. Pressure diri sendiri, sama kan untuk Puslaka Jatim ini masih
babak kualifikasi masih kan. Jadi yang bakal main ini 3 orang, cuma 3 orang. Yang bakal tereliminasi cuma 1 di nomor saya. Nah ini di pesulap ini ada 4 orang. Ya mungkin salah satu dari 4 ini akan tereliminasi. Nah, untuk menjaga stamina Pandu, apakah ada tips juga buat teman-teman para generasi muda ini? Apa ya? Kalau mau bertanding yang berat gitu. Bukan bertanding aja, latihan lebih tepat. Kalau jangan tidur malam pasti. Terus hindari makanan yang memiliki bukan kandungan sih, hindari gorengan. Pasti itu, hindari gorengan. Sama apa ya? Kalau di olahraga coba, kalau misal di olahraga saya kan endurance kan, makan yang banyak. Makannya banyak tapi harus diimbangi dengan nutrisi-nutrisinya seperti karbohidrat, protein, sama kalsiumnya sih. Sama sayur. Nah, kalau Pandu pernah nggak sih ngelanggar yang tadi kayak tidur malam, begadang, atau makan gorengan gitu? Oh, apa pasti ada? pernah. Pernah pasti ya, kan tidak bisa dinormalisasi tapi kan masih anak muda kan. Ya apa, berusaha untuk tidak melanggar itu sulit. Tapi saya dapat tips dari pelatih saya, kalau ingin tidur malam atau ingin makan gorengan sih, itu 1 hari seminggu sekali. Itu tepatnya. Mungkin kalau tidur malam pas latihan hari ini tidak berat, untuk besoknya juga tidak berat, itu biasa. Mungkin tidak apa-apa sih. Kalau makan gorengan saya biasanya Sabtu atau Minggu. Nah, sebenarnya efek yang Pandu rasain waktu kayak begadang atau makan gorengan itu sendiri yang recovery-nya tidak cepat. Jadi udah waktunya istirahat. Untuk teman-teman yang udah menjaga pola nutrisinya itu udah beda. Istirahat saya itu bisa lebih lama daripada dia. Itu pemulihan tenaga sih. Jadi misal teman saya pemulihan tenaganya cuma 2 jam cukup, saya bisa 3 jam, 4 jam baru bisa pulih lagi. Oke, begitu. Nah, kalau yang makan gorengan itu apa waktu latihan ngerasain nggak enak di badan atau ngerasa nggak enak di badan, soalnya pelatih Pak Zainul itu pernah ngomong ke saya, gorengan ini menyumbat peredaran darah kan. begitu. Nah itu mungkin awal-awal tidak kerasa, tapi lama-lama kalau dimakan terus itu kerasa. Lama-lama kerasa. Nah itu juga informasi ya buat teman-teman bahwa minyak itu emang ya. Yang paling bagus mungkin olive oil. Itu kalau ingin gorengan olive oil aja. Jangan minyak yang sisa berapa kali goreng, misal 10 kali goreng tapi masih dipakai, itu sebaiknya jangan. Itu minyaknya paling bagus sih olive oil, tapi dipakai cuma sekali atau 2 kali aja. Nah bahas gorengan ini kan juga termasuk saran dari Pandu tersendiri. Iya. Nah, Pandu dapat saran ini apa dari orang lain atau dari kegagalan dari Pandu sendiri? Dapat tips dari ini pertama dari orang lain. Jangan banyak gorengan, nanti untuk recovery-nya lama. Nah, terus saya flashback lagi ke kegagalan sebelumnya, untuk latihan-latihan sebelumnya. Oh iya, ternyata benar kata orang ini. Gitu. Oke, kita bahas kegagalan. Sampai sejauh ini Pandu pernah nggak sih ngerasain kegagalan yang terberat Pandu sampai ya ngerasain mungkin
putus Kecewa. asa gitu atau kecewa, udahlah nggak mau lanjut, apa pernah ngerasain seperti itu Pandu? Pernah, tapi tidak pernah sampai udah nggak mau lanjut, cuman kecewaan yang luar biasa itu. Boleh diceritakan itu Pandu? Di waktu saya merasakan kecewaan itu kegagalan sih di Porprov tahun 2022 waktu Andin dapat medali perak. Itu 2022 di Jember ya Ging ya? Iya. Ya, di Rembangan ya. Iya, Ya betul. itu merasakan kegagalan yang sangat ya bikin saya kecewa, sampai finish itu saya nangis. Iya. Nangis paling kayak apa, kayak heboh sendiri gitu. Ya, saya juga lihat Pandu waktu itu di sini sudah nggak bisa diajak ngobrol ya. Ya nggak bisa. Sebenarnya perasaan Pandu waktu ngerasain kegagalan itu gimana tuh? Mungkin pas di track ya. Awalnya saya pemanasan enak. Ini mungkin dapat pressure dari lain, terus ada official dari lain, bukan dari Batu sendiri sih. Official dari lain saya tidak sengaja dengar. Yang mendapat medali emas ini kan Rico dari Blitar kan. Ya. Itu kan dia dulu yang turun, saya terakhir. Ya. Itu Rico itu mendapatkan waktu 2 menit 10. Itu tidak sengaja terdengar dari saya yang masih di skat. Tidak sengaja itu. Ya awal-awal sih udah mateng dari lainnya, itu tiba-tiba dengar 2 menit 10. Serasa harus lebih tekan lagi biar lebih baik lagi dari time Rico tersebut. Nah itu visualisasi saya sudah kacau, terus dapat pressure dari lain-lainnya yang masih di atas lebih kacau lagi. Terus pas start itu udah posisi tubuh udah tidak mau semangat lagi, kayak udah lemes gitu. Kayak aduh, kayak kok capek, kok gini sih, capek sekali, padahal cuman baru sekat gini udah berem awal kayak udah terasa capek gitu. Ya kena mental. Iya. Mental nomor 1. Terus di section sebelum drop warung kan menggok kiri itu ya udah cat crash 2 kali. Pertamanya di situ saya ini kan tebing, sini jurang, saya menggok sini terlalu menggok, banyak naik ke atas, saya tergelincir sini kan. Kalau sudah gitu untuk ngobrol 1 detik, untuk ngejar 1 detik aja udah susah. Ya udah kecewa sih, gitu. Gak kecewa, terus aku jalan aja, terus gak maksimalin wis, biarin dah, biarin wis, ngurus udah. Terus crash ke yang kedua, habis drop kanan, nah itu tempat anak-anak Batu nyorak. Tempat anak-anak Batu nyorak itu sebelum Rock Garden section. Itu saya salah ngambil awalnya, kan ini kan ada kayak cekungan gini. Nah ini saya harusnya ngambil gini biar cekungan itu bisa diloncati biar nggak malik gitu ya, terjungkal. Nggak bisa ya. Saya ngambil terus saya langsung terjun lagi. Terus saya diam sejenak 5 detik 10 detik. Terus sama teman-teman, ayo lanjutkan nggak apa-apa, lanjutkan. Ya lanjut pelan-pelan sambil kecewa. Itu padahal cuma karena omongan tapi bisa seperti itu ya Pandu. Itu masih umur 16 saya. Masih belum bisa menata mental. Nah itu mungkin jadi pembelajaran tadi yang akhirnya kemarin itu juga cuek ya dari buat itu masih peduli sama omongan orang. Sedangkan
udah cuek aja, Ya, lebih baik cuek daripada mendengar omongan. karena Pandu sendiri udah tahu efeknya seperti itu ya. Iya, Padahal sayang banget itu shading dan nomor Seding City satu. nah kok finalnya jatuh. Iya. Nah, kecewa itu. Nah, selanjutnya dari Prof Pandu di rumah itu ngerasain capek, kecewa kan ya, pasti tekanan. Nah, Pandu motivasi Pandu untuk lanjut lagi itu gimana? Motivasi aslinya bukan pingin berhenti, cuman istirahat sejenak aja. Aduh capek, oke istirahat dulu, kan latihan kan, terus istirahat dulu. Terus sama Mas Safos dibilangin udah nggak apa-apa Mas, gagal, walaupun gagal Porprov target selanjutnya masih ada. Nah itu setelah Porprov mungkin Andin ini ikut ya pas ke Bromo itu ya. Ya, Ya itu diajak Mas Safos ke sana bareng kan sama anak-anak lain. Ya itu lebih happy lagi, lebih semangat lagi aku. healing lah ya. Ya anak muda butuh healing. Nah, Karena healing juga bisa mengurangi stres kita. terus ya. Terus setelah itu ada kejurnas ya. Ya, Itu sebulan setelah Porprov ya. ya sebulan itu. Itu kan agak kejurnas. Alhamdulillah saya mendapatkan posisi nomor 1, mendapatkan jersey kejurnas. Itu teman-teman. Nah, Prof gagal, tapi kita nggak tahu takdir kedepannya seperti apa. Pandu Prof saja gagal, tapi kejuaraan nasional malah mendapatkan emas ya kan. Ya, Jadi kita harus tetap semangat diri kita sendiri, fokus diri kita sendiri ya Pandu. Ya kita jalanin hidup. jangan hidup, jangan hiraukan omongan lain. Ya, Tetap positive thinking dan hidup yang lebih baik, memiliki perilaku hidup yang baik. Itu sih. motivasi. Bahas-bahas motivasi. Kita motivasi Pandu bisa sampai sejauh ini tuh apa Pandu? Itu kalimat mungkin saya ucapkan sendiri dalam bahasa Jawa sih, gak apa-apa ya. Ya, oke, gak apa-apa. Sing penting yakin. Ojo ngereken wong liya, fokus nang awakmu dhewe. Iya, artinya yang penting yakin, Yang penting yakin, jangan jangan hiraukan menghiraukan orang lain, orang lain ya. fokus kamu sendiri. Fokus dengan diri sendiri. Itu teman-teman, itu juga bisa buat motivasi buat teman-teman juga. Yang penting yakin dengan diri sendiri, jangan menghiraukan orang lain. Iya betul ya. Iya, betul. Untuk menutup perbincangan kita ya Pandu, Ya, mungkin Pandu ada motivasi atau pesan-pesan bagi anak muda sekarang dengan ya usia Pandu juga masih muda ya, iya. bisa jadi motivasi. Untuk buat motivasi kan tadi sudah. teman-teman. Ya, Nah, ini pesan saya jangan kebanyakan nongkrong. Itu sih. Aku lihat sama anak-anak, mungkin saya iri sendiri ya sama anak-anak sekolah yang bisa nongkrong, bisa main sepuasnya. Saya iri sendiri. Tapi saya lihat diri saya sendiri juga, oh ternyata ya nggak baik juga untuk kebanyakan nongkrong. Itu aja. Jangan kebanyakan nongkrong sih. Sama fokus dengan tujuan masing-masing. Itu sih. Kejar tujuan masing-masing pasti. gitu. Saya penasaran nih bahas-bahas nongkrong. Padahal pernah nggak sih ngerasain ya masa muda hilang gitu, dia kecewa gitu, pernah nggak sih? Sudah pasti pernah. Aku lihat kan di media sosial, di Instagram gitu, lihat kok enak ya anak-anak bisa nongkrong bebas. Iya. Aku kudu harus tutur, sudah capek gitu. Aku pingin rasanya dapat itu. Terus waktu anak-anak main
kehalang aku pas balapan, pas event. Anak-anak main kehalang waktu aku latihan. Mungkin sehari nggak apa-apa, tapi pas latihannya pas berat kayak aduh, latihan apa main ya? Latihan apa main ya? Latihan aja dah, latihan aja wis. Tapi lihat anak-anak kan iri sendiri gitu. Itu waktunya anak muda bermain bebas ya, atau harus latihan gitu. Tapi Pandu kecewa gak sih? Nggak nongkrong gitu. Dan dia malah latihan gitu. Kadang kecewa, kadang enggak. Mungkin waktu aku ikut, besoknya aku latihannya drop malahan. Iya sih. Itu yang bikin nggak enak. Waktu aku nggak ikut, ya nggak bisa nongkrong. Cuma itu sih ada kecewa, ada nggak enak. Bagus sekali, Pandu. Apalagi anak muda sekarang kalau nongkrong sampai tengah malam. Oh iya, betul sekali. Saya kalau mau pulang sungkan, bahasa Jawanya sungkan. Sungkan apa nih? Sungkan itu nggak enak sama temen kok pulang duluan. Nah, yang aku ngerasain itu. Nongkrong sampai tengah malam. Kalau saya udah tengah malam udah dicari sama orang tua. Iya. Jam berapa ini? Ayo pulang ya. Iya, betul. Tapi juga hasilnya hasilnya rasain sendiri ya. ya. Alhamdulillah Bisa. dapat jersey ini ya. Ya. Jadi yang penting sih seimbang ya. Seimbang. Nongkrong boleh tapi ada batasannya. Ada batasnya. Oke, terima kasih Pandu atas inspirasi semua yang telah Pandu ucapkan kepada teman-teman kita juga yang di rumah yang nonton ya. Iya. Motivasi ini bisa untuk generasi muda, generasi Z kita, untuk yang muda-muda ini terus berkarya, berkarir untuk masa depan yang lebih baik lagi. Ya, begitu. Saya terima kasih juga sih Andin telah mengundang saya untuk melakukan podcast ini. Ya, mungkin pesan dan kesannya tadi sudah saya sampaikan. Ya, itu aja sih. Terima kasih juga atas waktu luangnya dari Pandu sendiri untuk berbagi cerita ya. Ya. Dari awal sampai akhir ini juga. Ya, terima kasih. Oke, cukup sudah perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Pandu sudah berbagi motivasi dan cerita dari awal sampai akhir ya. Sama-sama Din, setelah mengundang saya di podcast Anda ini. Oke, podcast Koni Kota Batu. Oh iya. Ya. Terima kasih juga atas luangan waktunya dari Pandu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dari generasi muda. Harus tetap berkarya untuk tetap ikuti podcast Koni Kota Batu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Jangan sampai kelewatan, dan salam olahraga. Sampai jumpa semuanya. Salam olahraga. Saya